Halo, selamat datang di YPPI Do Podcast. Podcastnya YPPI Unit Donokerto Surabaya bersama saya Kecia Kanawijaya. Nah, hari ini kita akan membahas Artificial Intelligence atau AI. Ya, teman-teman pasti udah pada tahu kan kalau AI sekarang menjadi pendamping di kehidupan kita sekarang. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang mengenai penggunaan AI dan etika dalam dunia pendidikan. Nah, hari ini kita udah kedatangan seorang tamu. Beliau adalah Bapak Budi Hermawan, Sarjana Ekonomi Master of Teaching Chinese, the Speaker of Other Language, dan merupakan dosen aktif di Prodi Bahasa Mandarin di Widya Kartika. Langsung perkenalkan aja dulu kali ya. Halo Bapak Budi. Halo Ayah. Gimana kabarnya Pak? Wah, luar biasa kabar saya. Oke. Ya seperti pembahasan kita tentang AI, Bapak udah pernah nyoba AI belum sebelumnya? Iya. Jadi kalau bicara mengenai AI ini kan kita perlu pahami dulu begitu ya. Artificial intelligence. Jadi kalau dikatakan artificial itu merupakan sesuatu buatan. Jadi intelligence adalah kecerdasan. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai AI ini pasti di dalam kehidupan kita tidak akan bisa lepas dari AI. Jadi saya mau contohkan mengenai jam tangan begitu ya. Jam tangan ataupun mungkin handphone itu juga sudah tersambung semua dengan AI. Sehingga saya pernah teringat pada waktu saya dalam kondisi yang kurang sehat, tiba-tiba jam saya itu berbunyi gitu ya. Memberikan alarm. Lalu mengatakan, oh detak jantung saya lagi meninggi. Nah ini sehingga saya mau katakan dalam kehidupan kita sekarang dengan kondisi sekarang itu sepertinya semua hal tidak bisa terlepas dari AI. Termasuk dalam kita penggunaan handphone, saat kita menerima email, wah itu semuanya sudah nanti terhubung dengan AI. Jadi sering lah kalau saya rasa pasti setiap kita secara sadar ataupun tidak sadar AI ini pasti selalu ada di sekeliling kita gitu Ayah. Iya benar-benar. Saya setuju dengan itu. Ya udah kalau gitu gimana kalau langsung ke pertanyaan aja kali ya? Oke, boleh Ayah. Jadi pertanyaan yang pertama, seiring dengan semakin banyaknya peran yang diambil oleh AI dalam penilaian dan pemberian umpan balik, bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan efisiensi AI dan sentuhan manusia dalam pendidikan? Apakah kita berisiko kehilangan sentuhan personal yang dibawa oleh guru ke dalam kelas? Oke. Jadi saat kita mau mengatakan menyeimbangkan. Jadi adanya AI itu sebenarnya kita tidak bisa mengatakan akan secara langsung menggantikan sentuhan dari manusia. Jadi AI ini kalau digaung-gaungkan di awal tuh di tahun 1956 itu awal-awal tujuannya itu untuk membantu. Jadi saat kita mau kaitkan antara AI dengan dunia pendidikan, itu kita mau katakan bahwa AI tidak bisa 100% langsung menggantikan guru. Jadi profesi guru tenang pastinya. Nggak perlu khawatir. Nah, dalam menyeimbangkan ini memang dalam dunia pendidikan tidak hanya di Indonesia. Di negara lain pun ini masih terus berkembang. Karena AI ini bagi sebagian negara masih proses berkembang. Jadi kalau kita mau katakan di pusat kurikulum pembelajaran dari pemerintah pun di bulan Februari kemarin baru mengeluarkan yang namanya rujukan buku yang digunakan untuk pembelajaran coding dan artificial intelligence atau kita katakan di buku itu kecerdasan artifisial. Nah, baru keluar Februari. Nah, proses ini baru kalau kita baca masih dalam tahap bagaimana AI ini diperkenalkan kepada murid-murid, kepada peserta didik. Nah, sehingga baru proses memperkenalkan sampai juga ke arah capaian pembelajaran. Jadi sebenarnya anak-anak kecil tuh kalau kita belajar AI itu belajar apa sih begitu ya. Nah, ini kan jadi timbul pertanyaan gitu ya. Padahal AI pun di sekelilingnya kita termasuk gadgetnya adik-adik semua itu pasti ada AI-nya. Nah, sayangnya memang pembelajaran ataupun silabusnya ini masih belum terincikan sampai ke dalam setiap mata pelajaran. Nah, sehingga tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun banyak mulai diselipkan pembelajaran coding dan juga
kecerdasan artifisial ini masih diselip-selipkan dalam pembelajaran. Tujuannya memberikan konsep dasar kepada para murid. Nah, sehingga saat kita mau katakan menyeimbangkan ini nanti prosesnya cukup panjang gitu ya. Karena kita perlu bahas dulu apa sih sekarang peran seorang guru. Peran seorang guru dalam melakukan pembelajaran dalam kelas. Lalu Ya. AI ini seperti apa sih? Karena sekarang kita tahu anak-anak remaja, anak-anak kecil, kadang mereka kalau dulu contoh ya diberi tugas, contoh ayah begini, ayah pernah nggak diberi tugas untuk membuat sebuah cerita, cerpen, atau mungkin membuat sebuah puisi, kira-kira pernah nggak? Ya, pernah. Nah, Pak Budi perlu tanya, kira-kira ayah dalam membuat puisi, nah gitu ya, puisi mungkin contoh diberikan puisi tentang tema polusi atau tentang tema menjaga lingkungan, kira-kira butuh waktu berapa lama ayah dalam mengerjakan puisi tersebut? Eee, Butuh waktu lama sih, soalnya kan harus mikirin juga ya, Hmm. kayak, harus mikirin apa yang mau disampaikan gitu. Betul. Nah, ini sebenarnya suatu hal proses yang umum terjadi. Sedangkan sekarang dengan menggunakan AI, untuk murid-murid saat diminta untuk membuat puisi, pernah coba ndak membuat puisi menggunakan AI? Mungkin cuman jadi bahan referensi doang sih. Oke. Heeh. Jadi saat kita membuat puisi menggunakan AI itu akan sangat cepat. Kalau Ya. mungkin kita sebelumnya murid-murid butuh waktu bisa 1 jam, 2 jam, 1 hari, sampai mungkin 1 minggu begitu ya. Lalu sekarang dengan AI itu mereka tinggal klik saja menggunakan Meta, menggunakan mungkin segala macam virtual assistant, tinggal hanya mungkin 5 detik, 3 detik langsung keluar. Nah, kalau tadi Ayah sudah mengatakan itu menjadi referensi, nah ini sudah titik poin yang penting gitu ya. Seseorang murid diberi tugas lalu menggunakan AI, itu seharusnya menjadi sebuah referensi, bukan menjadi tugas yang langsung dikumpulkan atau bahasa kerennya sekarang copy paste, kopas begitu ya. Iya. Diberi tugas oleh gurunya, "Ayo buat puisi." Gurunya kadang terus terang ada beberapa guru senior kan enggak terlalu mengikuti perkembangan AI begitu ya. Diberi tugas lalu tiba-tiba udah dimasukin ke dalam, Meta gitu ya ataupun ke dalam, virtual untuk asisten yang lain, diklik itu 3 detik udah keluar. Langsung aja dikumpulin gitu ya, kalau syukur-syukur di sekolahnya ada learning management system-nya, dikumpulin yang awalnya butuh waktu berhari-hari sekarang 5 detik, 10 detik atau mungkin nggak sampai 1 jam udah dikirimkan tugasnya. Lalu seorang guru kalau nggak paham itu, wah langsung dikasih nilai yang bagus ini, Iya, wah iya. bahasanya luar Heeh. biasa gitu ya Iya, kan. heeh. Bahasa puisinya udah mendalam, lalu mungkin kalau ada bahasa analogi segala macam, metafora, wah bagus banget. Tapi sebenarnya dalam hal ini perlu proses yang namanya keseimbangan. Nah, pendidikan itu memang masih belum mengatur, kalau saya lihat ya keadaan sekarang, masih belum mengatur sebenarnya seorang guru dalam mengajar di kelas, lalu mengkaitkan dengan AI ini masih banyak yang belum menyadari itu. Sehingga ada anak-anak remaja sekarang, saya contohkan anak saya begitu ya, anak SMP aja sudah paham pakai ChatGPT, pakai Meta, mereka bisa mengerjakan segala macam tugasnya menggunakan itu. Tinggal mau difoto, tinggal mau diketik, langsung keluar jawaban. Tetapi saat itu dikumpulkan, kalau guru tidak paham, pastinya mengatakan, "Wah, anak ini hebat, Iya. anak ini bisa. Wah, ini sudah jadi pujangga ini buat puisi," begitu ya. Tetapi sayangnya, terkadang hal ini tidak disadari bahwa ternyata anak tersebut menggunakan AI. Nah, setelah menggunakan AI nilainya tinggi. Tapi padahal proses terpenting dalam sebuah sekolah yaitu mendidik. Jadi proses pendidikan itu tidak hanya berkaitan dengan nilai akhir. Jadi Mhm. mungkin kalau dikatakan, "Lu nilainya berapa?" Dikasihlah nilai 80, 90, 100. Tetapi faktanya proses yang terjadi sebelum tidak adanya AI itu lebih penting. Proses siswa belajar, proses berpikir, apa yang harus dituliskan, naratifnya bagaimana, sayangnya ini hilang. Nah, saat kita mau katakan keseimbangan pendidikan dengan AI, seharusnya seorang pendidik, seorang guru sudah mulai memikirkan bagaimana AI ini bisa berkolaborasi dalam proses pendidikan sehingga mampu lebih mencerdaskan kehidupan anak-anak generasi penerus bangsa. Jadi contoh, kalau saya dalam proses pembelajaran di kampus begitu ya, saya persilakan mahasiswa saya untuk mereka, ayo cari teori psikologi pendidikan tentang Brenner atau mungkin tentang Ivan Pavlov. Saya persilakan mereka di kelas ataupun di rumah, ayo segera cari. Lalu apa Pak? Mau Google boleh, mau pakai Meta boleh, mau pakai ChatGPT boleh, saya persilakan. Lalu proses berikutnya kita harus pikirkan, kalau hanya bicara mengenai apa itu Ivan Pavlov, teori tentang bel dan anjing, selesai. Mungkin mereka baca selesai. Tetapi saya minta mereka untuk berdiskusi.
Saya minta mereka untuk berdebat. Saya minta mereka untuk menjelaskan melalui proses presentasi. Nah, sehingga kalau saya pikirkan begini, saat dulu sebelum ada AI yang marak gitu ya, saya butuh waktu memberikan tugas mereka minimal 1 minggu untuk mereka mencari sebuah landasan teori, sebuah Mhm. data. Tapi sekarang nggak perlu, saya di kelas berikan mereka waktu hanya mungkin 2 menit, 5 menit, saya minta mereka baca. Lalu mereka langsung baca, memahami, dan di situ langsung bisa diadakan diskusi ataupun kaitan ini, kaitan apa, menyampaikan pendapat mereka, lalu kaitan berdebat dengan teori-teori yang lain. Nah, saya rasa dengan proses seperti ini, AI dan juga sentuhan dari guru sebagai fasilitator mengarahkan ini penting. Saat kita tidak ada guru atau tidak ada sentuhan manusia, kalau kita berbicara, apakah sekolah masa depan adalah sekolah dengan hanya robot, yang ngajar mungkin layar, yang ngajar mungkin AI, apakah cukup? Tidak cukup gitu ya. Sehingga hal ini perlu yang namanya keseimbangan, dan keseimbangan ini perlu proses pengaturan desain pembelajaran, bagaimana mengkolaborasikan antara AI dan juga manusia, dalam hal ini pendidik adalah guru, gitu Mhm. aja. Oke, oke. Nah, kalau seperti yang tadi yang waktu kita ngomong tentang Kopas itu sebenarnya kalau kita pas buat suatu karya di AI itu, Mhm. terus itu kita copy paste doang itu termasuk plagiarisme? Nah, oke, ini pertanyaan yang bagus gitu ya. Jadi, banyak sekali sekarang generasi muda yang ngerjakan tuh cepat gitu ya. Kalau saya katakan efisiensi waktunya begitu tinggi, Iya. dibandingkan dengan generasi yang mungkin kelahiran tahun 70, 80 begitu ya. Itu efisiensinya sangat cepat. Tetapi sayangnya mereka ini karena prosesnya mencari data begitu cepat, kadang mereka tidak memahami terlebih dahulu. Sehingga tugas yang dikumpulkan, saya contohkan aja, mahasiswa kita saat mereka ngerjakan tugas, dikumpulkannya cepat. Saya baca itu, wah, saya tangkap luar biasa gitu ya. Apa yang saya sampaikan dalam proses perkuliahan, itu saya katakan hampir 80%, 70% ditangkap. Itu sangat luar biasa gitu ya. Tetapi sayangnya, pada waktu saya melakukan justifikasi di dalam kelas, bagaimana dengan tugas yang dikumpulkan kemarin? Paham enggak? Lalu saya coba ulik gitu ya, saya coba tanya, saya coba gali respon mereka terhadap apa yang sudah dikumpulkan. Sayangnya mereka kadang tidak memahami lebih dalam. Mmm. Sehingga saya memerlukan proses, ayo kita tanya lagi dalam kelas. Nah, lalu timbul pertanyaan, apakah tugas yang dikumpulkan melalui proses copy paste ini plagiat? Iya. Kenapa kok plagiat? Nah, sekarang kita perlu paham dulu, AI itu sebenarnya bukanlah, eee, sistem ataupun robot yang punya pengalaman sendiri, berbeda dengan manusia. Contoh kalau dikatakan ayah bersekolah di YPPI, pasti punya pengalaman. Oh ya, di sekolah saya memiliki pengalaman bisa berkomunikasi dengan banyak orang, bisa merasakan sendiri proses bagaimana seorang guru mengajar, lalu memberi masukan begitu ya. Sayangnya kalau untuk AI itu hanya mengumpulkan dari dokumen-dokumen, data-data yang ada di dunia maya. Jadi contoh kalau kita mau cari, siapakah Pak Budi Hermawan dosen Mandarin gitu ya. Nah, itu keluar. Keluarnya dari mana? Bukan karena AI itu kenal saya, tetapi AI mengumpulkan data-data yang ada di sekeliling itu. Jadi contohnya, saya terdata di webnya universitas. Saya terdata sebagai pembicara narasumber di tempat A, sehingga itu masuk ke dalam website. Itu dikumpulin oleh AI. Dikumpulin, lalu dikeluarkanlah itu data. Nah, sehingga kalau dikatakan saat seorang siswa mengerjakan tugas menggunakan AI lalu dikumpulkan, saya yakin plagiarismenya kalau dicek itu pasti tinggi. Karena Mmm. apa? Itu hanya ngumpulin, mengkompilasi. Nah, sehingga saya mau katakan, kalau contoh nanti ada waktu sebagai seorang siswa, mahasiswa mendapatkan tugas menulis skripsi atau tugas akhir, hati-hati. Saat kita menggunakan Google, saat kita menggunakan AI, kita tanya gitu ya, lalu kita tinggal copy paste, pasti kelihatan. Sekarang banyak, banyak aplikasi bisa mengetahui berapa persen sih kita copy paste dari web mana sih, dari jurnal mana sih, dari proceeding mana sih. Nah, ini kelihatan semua. Jadi Mhm. kalau dikatakan saat seorang siswa mengerjakan sesuatu, lalu copy paste dari AI, pasti kelihatan, oh ini ngopi dari webnya ini, oh ini ngopi dari internet ini, oh ini ngopi dari database ini. Nah, ini hati-hati. Jadi pasti terdetek, itu Mhm. ayah. Nah, kalau gitu kan berarti kita sebenarnya kan bisa kan belajar sendiri, nggak perlu guru sebenarnya ya kan, Pak? Hmm, hmm.
Kalau gitu, kalau misalnya AI sampai nanti mungkin 2 tahun ke depan terus bisa berkembang sendiri, apakah peran sekolah formal tuh masih dibutuhkan? Oke. Jadi peran sekolah formal pasti masih dibutuhkan. Kalau saya ibaratkan begini, saat kita ada di sebuah ini dunia hotel begitu ya. Nah, beberapa hotel sekarang sudah mengalami perkembangan yang begitu luas. Contoh saat bagaimana seseorang harus pesan hotel, memilih ruangan yang, bebas asap rokok, memilih ruangan yang mungkin di depan balkon harus full view, depannya kolam renang gitu ya kan. Kalau dulu kan prosesnya kita harus telepon gitu ya, atau kita harus datang ke resepsionis gitu ya. Oh, lalu kita katakan, "Mbak, saya ingin pesan hotel yang begini, ruangan yang begini, lalu kemudian dengan fasilitas yang begini." Nah, sekarang sudah banyak hotel yang mengandalkan aplikasi-aplikasi yang ada. Termasuk dalam kita saat datang, disambutnya bukan "Selamat datang, Hwan Kwang Lin" gitu ya kalau bahasa Mandarinnya, atau "Welcome" gitu ya. Nah, ini sudah tergantikan. Tergantikan dengan apa? Dengan tulisan, teks berjalan gitu ya. Lalu saat kita menunggu hal itu mungkin kita awal merasa, wah hotel ini sudah maju gitu ya. Wah Mhm. sudah ada robot. Tapi sebenarnya ada salah satu titik kelemahan di mana apa? Manusia ada yang tidak bisa tergantikan dengan AI. Apa itu contohnya? Kehangatan. Di mana seseorang yang menyapa, "Selamat datang Ibu, ada yang bisa dibantu?" gitu ya kan, dengan senyum gitu ya. Nah ini pasti, wah kita disambut gitu ya, kita dihargai, dibandingkan dengan robot, "Hwan Lin, selamat datang, silakan masuk Bapak Ibu," gitu aja gitu ya. Nah Iya. ini pasti beda. Nah bisa kita juga bayangkan, seorang pendidik guru digantikan dengan AI. Lalu mungkin kita berbicara masa depan, oh ya AI yang ngajar gitu ya. Bayangkan kita katakan, seorang peserta didik itu unik gitu ya. Seorang peserta didik unik. Ada salah satu filsuf yang bernama Confucius. Dia jauh sebelum ada kaitan psikologi pendidikan tentang pendiri ilmu psikologi pendidikan gitu ya. Dia ada salah satu pepatah dikatakan in cai shi jiao. Oh, apa itu? Nah, in cai shi jiao itu in itu berdasarkan, jai itu bahan atau materi, shi jiao shi itu melaksanakan, jiao pengajaran. Jadi kalau saya mau katakan ceritanya begini. Nah, ini ada ceritanya gitu ya. Seorang guru tersebut yang bernama Confucius tadi, dia memiliki banyak sekali murid-murid gitu ya. Nah, jadi ceritanya ada seorang murid, dia itu mengatakan kepada gurunya, bertanya satu pertanyaan. "Eh, Guru," atau kalau dulu dikatakan "Lose" gitu ya, sekarang pun "Lose. Saya itu menemui suatu hal yang tidak sesuai dengan hati saya. Mhm. Jadi ada satu kebenaran yang saya rasa saya tahu, tetapi orang tersebut salah. Bagaimana saya menghadapi keadaan tersebut?" Lalu guru Konfusius ini mengatakan, "Oh kalau kamu menemui ada ketidakadilan dan kamu tahu kebenarannya, kamu harus menahan diri." Nah, dia mengatakan begitu. Kamu Mmm. harus menahan diri, kamu harus kembali ke rumah orang tuamu, tanyalah kepada keluargamu mengenai ketidakbenaran itu. Lalu kemudian kamu tanya tentang saudaramu, barulah setelah kamu paham apa yang benar, kamu proteslah, kamu sampaikan. Nah, itu pertanyaan kepada guru Konfusius. Pertanyaan pertama dari murid pertama. Tidak lama setelah proses itu, beberapa menit kemudian, beberapa waktu kemudian, ada murid yang kedua. Murid yang kedua ini bertanya kembali kepada guru Konfusius. Gitu ya. Guru, kalau seandainya saya menemui ketidakadilan, nah ini pertanyaan sama. Gitu ya. Lalu bagaimana saya menghadapi itu? Saya tahu kebenarannya. Gitu. Lalu guru Konfusius ini mengatakan, kalau kamu menghadapi itu, segera kamu sampaikan ketidakbenaran itu. Kamu langsung protes. Kamu langsung luruskan hal itu. Nah, pertanyaan yang sama, tapi dengan dua jawaban yang berbeda. Mhm. Lalu ada murid ketiga bertanya kepada Konfusius, loh guru, kenapa kok murid yang A dijawab dia harus ulang dulu? Bertanya kepada orang tuanya, bertanya kepada sanak saudaranya. Sedangkan murid yang satunya, guru minta dia harus segera protes, harus meluruskan masalah tersebut. Nah, lalu kemudian dari murid ketiga ini dijawablah oleh gurunya. Ini yang dikatakan injai sejauh. Saat kita menjawab sesuatu kepada murid diri kita harus mengetahui siapa murid kita. Bagaimana kehidupannya, backgroundnya kenapa. Nah, kira-kira ayah tahu enggak alasannya apa sih yang menyebabkan guru Konfusius ini bisa berbeda jawabnya?
ternyata anak yang satu yang bertanya murid A tadi, kenapa kok dia disuruh pulang ke rumahnya, Mhm. tanya kepada keluarga sanak saudaranya, karena dia ini tipe orang yang suka protes. Oh. Karena guru Konfusius ini tahu kalau dia anak yang suka protes, makanya dia diminta menahan diri supaya emosinya turun. Mhm. Dia diminta untuk bertanya ke keluarganya, emosinya turun, baru dia menyampaikan dengan baik. Lah, lalu murid yang kedua, kenapa kok dia diminta langsung protes? Karena ternyata tipe murid kedua adalah tipe orang yang suka malu-malu. Nggak pernah tanya di kelas, dia selalu menahan diri, mending nggak bertanya, sehingga gurunya harus memotivasi. Nah, dari sini kita tahu sebenarnya proses di mana saat kita mendidik, guru ini tidak bisa tergantikan. Kecuali kalau kedepannya ya semakin canggih, semakin setiap kita punya database gitu ya. Oh, ayah ini tipenya pemalu begitu ya. Oh, Pak Budi ini tipenya begini sehingga segala macam bisa dikondisikan atau diberikan strategi yang tepat. Nah, ini saya rasa masih belum karena data-data masih belum terkumpulkan dengan baik. Tetapi melalui proses ini saya mau katakan, kadang proses penentuan strategi dalam kita berkomunikasi, dalam kita mengajar, dalam kita menentukan strategi pembelajaran yang baik, itu perlu mengetahui bagaimana sih karakter anak didik kita. Nah, kalau AI sekarang, contoh kita bertanya, tolong buatkan puisi tentang lingkungan, tentang anak kecil. Dia mungkin tidak akan bertanya, Anda sukanya bagaimana bini-bini, tidak belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena Iya. dia tidak persis mengenal siapa kita. Saat yang mengajar adalah guru didik kita, dia tahu background kita, dia tahu perasaan kita, ini yang berbeda. Sehingga saya mau katakan guru tidak bisa tergantikan. Saat anak contoh masuk dalam kelas, tidak semuanya ready belajar, betul ya. Iya. Kalau mungkin dulu saat pandemi online gitu ya, wajahnya hanya dilihat melalui layar laptop atau handphone begitu ya, gadget. Meskipun sekarang anak-anak masuk ke dalam kelas, tubuh jasmaninya di dalam sekolah, kadang pikirannya kan tidak ready. Kenapa kok tidak ready? Kadang datang pagi habis dimarahin orang tuanya gitu ya. Dimarahin oleh papanya, dimarahin oleh mamanya, lalu dia masuk dengan keadaan yang sedih, yang mungkin belum siap untuk belajar. Nah, kalau AI yang ngajar, dia mungkin belum tentu paham keadaan itu. Mhm. Dia mungkin belum mampu mendeteksi langsung gitu ya. Oh, kalau kelas ini nangis-nangis, apa yang dilakukan ini AI mungkin baru masih sebatas pokoknya dia ngajar menyampaikan apa yang akan diajarkan. Iya. Nah, sehingga sentuhan manusia itu belum dapat gitu ya. Nah, berbeda lagi nanti kalau betul-betul 100% AI itu bisa mengalami diri sendiri, dia paham bagaimana menghadapi, ini berbeda. Tapi kalau saya prediksi ini tidak akan mudah langsung digantikan gitu ya. Oh, apakah nanti guru ini digantikan dengan robot? Saya rasa tidak semudah itu. Karena proses ini begitu panjang. Gimana saat seorang guru menghadapi murid tidak hanya harus tahu masalah nama, tidak harus tahu eh, masalah karakternya, tapi dia harus tahu hari ini kenapa kok wajahnya murung gitu ya. Sehingga kelas ini mungkin dihentikan sebentar, pendekatan dulu. Nah, ini yang Mhm. belum bisa. Saya katakan bukan tidak ya. Belum bisa tergantikan yang namanya guru kepada AI. Itu Oke, Ayah. oke. Jadi kan sebenarnya peran sekolah ini cuman kayak buat sosialisasi, terus pengendalian emosi mungkin. Mm-mm. Bisa nggak ya? Jadi kayak kita tuh cuman belajarnya dari AI, tapi sekolah tetap ada. Oke. Nah, ini pertanyaan bagus. Bisa enggak kita belajar dari AI, tapi mungkin terkait hal-hal yang kaitan perasaan baru ke guru gitu ya. Iya. Saya katakan belum bisa. Mmm. Karena apa? Karena AI tidak 100% benar. Kenapa kok AI tidak 100% benar? Karena data-data tadi ngambilnya dari data-data yang ada di dunia maya tadi. Sedangkan Oh. dunia yang berkembang dunia maya itu tidak 100% benar loh. Iya, iya. Contoh kita mau katakan, Ayah pernah lihat enggak satu video yang, ada presiden kita sebelum Pak Prabowo ada Pak Jokowi gitu ya. Jadi Pak Jokowi menjelaskan terkait sebuah pidato menggunakan bahasa Mandarin. Iya, iya, pernah Nah, lihat. pernah lihat ya? Heeh. Kira-kira menurut Ayah itu asli atau palsu? Kelihatan asli. Kelihatan asli ya, karena saat kita lihat wajahnya, saat kita lihat intonasinya, suaranya gitu ya, luar biasa gitu ya, betul-betul mirip. Dan kalau saya katakan bahasa Mandarinnya ya bagus. Saya sampai mengatakan, "Wah, Pak Jokowi ini kursus di mana ini Mandarinnya ya? Ambil kuliah Mandarin di mana?" Tapi setelah kita pelajari ternyata itu adalah salah satu AI. AI yang namanya deepfake. Deepfake ini merupakan satu aplikasi, satu software bisa mengubah video ataupun foto bisa bergerak padahal bukan sesungguhnya. Apa yang dikatakan pun tidak benar.
Nah, saat kita kembali, apakah kita bisa katakan kita cukup belajar dengan AI tanpa perlu proses guru yang hadir di sana? Tidak bisa. Karena apa? Saat kita membuat tadi ya, membuat pantun. Nah, mungkin bisa dicoba ini ya. Membuat pantun melalui AI. Pantun ini kan ada polanya, ABAB begitu ya. Pernah kita coba, saya pribadi coba membuat Mhm. pantun tentang A gitu ya. Tapi ternyata polanya salah. Iya. Nah, ini perlu hati-hati gitu ya. Artinya apa? Saat contoh kita sudah paham AI bisa membantu cepat, siswa bisa langsung belajar, oh ini yang namanya pantun, ini yang namanya puisi, ini yang namanya sajak. Padahal tidak semua sajak pantun yang ditampilkan AI itu tidak 100% benar. Nah, sehingga perlu yang namanya kehadiran seorang guru. Oh ya, ini saja yang benar. Malah lebih ke tahap selanjutnya, tidak hanya membuat tetapi menganalisa. Nah, jadi kalau seorang guru, ayo contoh memberikan tugas kepada anak-anak yang SMP, SMA begitu ya. Kan sudah tahapnya tidak hanya membuat tapi bisa menganalisa. Apakah saja ini benar? Apakah puisi ini benar? Nah, ini lebih ke arah menganalisa, butuh kehadiran seorang guru bahwa mengatakan ini sajaknya kurang tepat. Ini puisinya sebaiknya penggunaan katanya begini. Nah, sehingga saya katakan tidak bisa 100% tergantikan oleh AI. Gitu aja. Oke, baik. Nah, terus gimana kok terkait dengan privasi data yang menjadi perhatian semakin besar di era AI yang sekarang? Hmm. Langkah-langkah apa yang seharusnya diambil oleh sekolah dan institusi pendidikan untuk melindungi informasi pribadi siswa saat menggunakan platform berbasis AI? Ya, jadi mengenai kita berbicara privasi gitu ya, privasi data. Nah, ini merupakan satu hal yang perlu diperhatikan oleh sebuah institusi, sebuah sekolah, seorang guru, karena yang namanya privasi data ini penting sekali. Nah, saat kita bicara kembali mengenai aplikasi-aplikasi yang kita download di iOS ataupun di Play Store, pasti mereka menanyakan gitu ya, apakah bersedia kalau kita mengenai pencarian data kita masuk, lalu kontak kita masuk gitu ya, bisa diakses termasuk foto, video, akses telepon. Nah, ini hal-hal yang kadang kita secara sadar maupun tidak sadar, ini akan memberikan data. Data dari kita kepada gadget ataupun pemilik develop dari aplikasi tersebut. Mhm. Nah, sekolah pun begitu. Setiap murid itu pasti didaftarkan Iya. datanya, nama, alamat, lalu nama orang tua, nomor telepon, tinggi badan, lingkar kepala aja dilaporin. Nah, percaya enggak? Waktu anak kecil Lingkar itu ada kepala. ukuran gitu ya. Lingkar kepala anak diukurin. Oh, baru Nah, tahu ya. jadi segala macam data itu mestinya dilaporin gitu ya. Lalu Hmm. timbul pertanyaan, apakah data itu aman gitu ya. Hmm. Kadang kalau dikatakan guru-guru atau kepala sekolah aman enggak? Pasti mengatakan aman. Karena oh nanti semua datanya dimasukin ke dinas pendidikan gitu ya. Nah, dalam proses pemasukan ini juga perlu perhatian yang sangat tinggi gitu ya. Terkadang kita contoh kalau di dunia perkuliahan di kampus gitu ya, sering banget kita mendapatkan surat-surat yang meminta data mahasiswa, yang meminta data berapa jumlah mahasiswa, lalu data nama, nama orang tua, nomor KK, nomor KTP. Nah, saya paling anti memberikan data tersebut melalui yang namanya dokumen-dokumen yang pakai web itu ya, Hmm. berupa form-form itu. Ini harus hati-hati. Bit.ly segala macam. Ini yang perlu hati-hati. Kenapa? Sangat mudah disalahgunakan. Karena dokumen semua ada di sana. Nah, sehingga sering terjadi. Ini saya katakan sering karena apa? Lebih dari 2 kali sudah. Sering Hmm. terjadi kadang institusi pendidikan dikirimi surat. Kopnya resmi. Kopnya dari kementerian, kopnya dari lembaga layanan dikti, kopnya dari dinas pendidikan, pemerintah, provinsi gitu ya, lengkap. Tetapi di bawahnya dikatakan, oh mohon segera dikirimkan secara cepat maksimal diberi waktu 1 sampai 3 hari. Lalu kemudian kirimkan data nama siswa, kelengkapan A, B, C, D, wah semua dikirimin gitu ya. Lalu apabila butuh pertanyaan atau butuh informasi lebih lanjut hubungi bla 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 at. Nah, kalau sudah at, saya baca di belakang itu terpenting. @gmail.com, @yahoo.co.id. Wah, ini tanda-tanda. Hmm. Tanda-tanda apakah ini resmi? Iya. Kenapa kok kita perlu hati-hati? Karena saat orang pegang data nama kita, nomor KTP kita, nama ibu kandung kita, loh ini semua data penting banget. Orang bisa akses perbankan melalui data-data itu. Dan sayangnya memang tidak hanya di Indonesia ya, di Indonesia juga kerap terjadi
data-data kita itu diperjualbelikan. Oh, iya iya. Jadi saat kita contoh mengajukan aplikasi kartu kredit gitu ya kan, ini biasanya ngisi nama ibu kandung. Nah, oleh oknum-oknum tertentu, data ini diperjualbelikan. Nah, saya tidak katakan, oh artinya sekolah apakah ada jual beli data? Tidak. Tetapi dalam proses mengirim data karena dalam tanda kutip ketidaktahuan, ketidakpahaman, sehingga kadang dikirimkan itu melalui Google Form, melalui Bitly, melalui apapun, tidak sadar data itu diambil. Nah setelah diambil, apa sih yang akan terjadi? Yaitu kaitan akan ada mungkin contoh SMS masuk. Halo saudari ayah, berdasarkan data ayah adalah anak sekolah ini dijelasin. Sehingga kita itu bisa yakin, oh ini pasti data resmi nih. Oh ini pasti guru ini yang ngirim. Oh ini pasti dari pihak sekolah ini. Oh ini pasti dari pihak kementerian ini karena kita dapat beasiswa segala macam. Karena ada di kampus Anda diberi kesempatan gitu ya, pakai nama saya. Waktu Mhm. itu saya menjabat sebagai wakil rektor. Eh, saya adalah wakil rektor Widya Kartika gitu ya kan. Dengan nama ini lengkap, nama saya, gelar saya. Anda terpilih menjadi seseorang yang akan dikirim ke Bandung, dikirim ke Jakarta, dikirim ke luar negeri untuk menghadiri seminar dengan biaya dari kampus. Kelihatannya, wah menarik, nggak ada proses penipuan di sana ya. Iya. Tapi setelah dihubungi, apabila butuh informasi cepatnya hubungi maksimal 1 hari dari hari ini dengan nomor. Nah, nomornya sudah bukan nomor saya, bukan nomor kampus gitu ya. Ternyata nomor penipu tersebut. Oh. Akhirnya apa? Anak tersebut kalau mau diminta dulu mengirim biaya pendaftaran sebesar berapa juta atau berapa ratus ribu. Nah, Mhm. sehingga saat seseorang mengalami hal tersebut, ini merupakan peluang-peluang orang mudah tertipu. Nah, sehingga data-data privasi yang ada di sekolah ini perlu betul-betul dijaga. Sebenarnya kalau kita mau katakan AI sendiri itu sudah menjaga data kita kok. Jadi AI ini kan kalau kita ibaratkan seperti sebilah pedang gitu ya. Bisa untuk hal yang positif, bisa untuk hal yang negatif. Hacker-hacker itu juga menggunakan AI untuk meretas data kita. Tetapi sebenarnya AI itu juga positif menjaga data kita. Contohnya gimana? Contohnya kita punya email gitu ya. Melalui email sudah bisa langsung terfilter. Ini merupakan email-email yang tidak penting gitu ya, langsung masuknya ke spam. Nah, sering pernah nggak ya dapat email masuk ke spam, Pernah. masuk ke tempat sampah begitu ya Iya. kan? Pernah, karena apa? Sudah dideteksi dari cara bicaranya, naratifnya, dari emailnya, lalu dari nomor telepon yang tertera itu merupakan nomor yang sudah pernah dilaporkan. Sehingga dia otomatis nggak akan masuk ke inbox kita, nggak akan masuk ke kotak masuk kita, langsung terfilter ke spam tadi. Mmm. Nah, sehingga kalau kita mau katakan ini juga AI. Jadi email-email tersebut sudah bisa memfilter, termasuk SMS. Kalau sekarang Oh. SMS kita sudah tahu, sudah langsung dibagi SMS yang dari orang pada umumnya, mana SMS yang merupakan iklan, sudah langsung terbagi. Nah, ini juga kalau kita mau katakan AI itu juga bisa positif, tapi oleh oknum-oknum tertentu AI itu bisa digunakan untuk phishing, untuk mengambil data, meretas data kita. Nah, sehingga saya mau ingatkan, privasi data ini betul-betul perlu dijaga karena sangat penting. Karena saat seorang sudah mengetahui data kita, rekam medis kita, tidak hanya ini ya, rekam medis pun bisa dicuri, ya kan? Mmm, mhm. Ini juga bisa digunakan untuk menipu. Nah, ini perlu hati-hati, perlu hati-hati. Sehingga saat ada orang kirim barang COD gitu ya kan, kirim ke rumah, lu jangan-jangan ini penipuan. Nah, ini sering terjadi karena mengambil data dari yang sudah tersiar. Termasuk saat kita masukin ini loh, password, password Oh. email atau apa. Kadang bisa ada laporan, "Oh, password Anda sudah terekam di data publik," gitu ya kan. Nah, ini merupakan AI yang menginginkan kita harus segera diganti password-nya gitu ya. Nah, sehingga hati-hati, segala privasi ini perlu dijaga, termasuk dalam hal ini sekolah pun perlu cek kalau ada surat masuk dari dinas, lalu surat masuk dari kementerian minta data siswa, dicek dulu. Kalau saya pasti telepon. Saya minta sekretariat telepon, betul ndak ini minta data asli resmi. Apalagi kalau mintanya melalui Google Form, ini saya kok ndak yakin gitu ya. Karena siapapun bisa buat loh. Iya. Ayah pun bisa buat ya kan. Mhm. Tolong buat data Anda, dikasih kopnya pakai logonya pemerintahan. Nah, ini kan hati-hati. Jadi sekolah perlu hati-hati termasuk dalam menyimpan. Nyimpannya di mana? Di cloud, di server, perlu ada namanya firewall segala macam. Nah, ini perlu dijaga gitu ya. Nah, jadi hati-hati saat kita daftar aplikasi pun perlu dicek apakah dia harus minta akses data kita. Saya pribadi kalau untuk menggunakan sebuah aplikasi,
kadang kalau nggak perlu banget, bukan suatu hal yang krusial, saya tidak mau pakai data asli. Iya. Sama lah kayak contoh kita ketemu di luar begitu ya, Iya. orang yang nggak pernah kenal dengan ayah gitu ya. Saat ayah ditanya, "Namanya siapa? Sekolahnya di mana? Tinggalnya di mana?" Nah, kalau ayah tidak kenal, dari orang tua saya pribadi mengatakan nggak perlu dikasih data asli. Karena sekarang maraknya orang penipuan. Saat orang tersebut sudah dapat data ayah, nanti ada orang lain mendekati ayah, "Ayah ya, sekolahnya di sini kan?" Nah, kan ayah Mmm. pasti, "Loh kok kenal?" Gitu Iya, ya kan. heeh. Nah, ini hati-hati. Sama juga saat kita menggunakan aplikasi di Android, di iOS gitu ya. Saat kita kalau nggak perlu hanya untuk daftar member, toko-toko atau apa, ini harus hati-hati karena itu mudah sekali diambil datanya. Nah, ini makanya perlu, fokus dari nggak hanya dari sekolah, dari guru, termasuk dari murid-murid. Kadang kita secara nggak sadar memberikan data kita yang padahal ini wah berharga banget gitu ya, tapi nggak secara nggak sadar langsung diserahkan. Nah, ini privasi begitu penting dan ini mudah sekali, AI itu mudah sekali mengambil data kita, ini perlu hati-hati, gitu Mmm, aja. mhm. Tapi sebenarnya ada belum ya, sekolah atau mungkin Widya Kartika sudah melakukan kayak privasi data untuk ke murid-muridnya gitu? Mmm, jadi kalau kita mau katakan kaitan privasi data ini termasuk dalam pembuatan website gitu ya, website itu yang mana yang HTTP, yang mana HTTPS, ini perlu hati-hati gitu ya. Mhm. Semuanya kalau bisa secure gitu. Mhm. Dan kalau saya mau katakan segala macam, username, password agar kita perlu jaga dan segala dokumentasi perlu dijaga sehingga yang namanya hacker pasti selalu ada gitu ya. Iya. Yang namanya kadang pencuri ataupun perampok kadang bisa lebih pintar dari polisi begitu ya kan. Sama Mhm. seperti juga kita menggunakan AI. AI itu begitu mudahnya, masuk, mudah menipu orang gitu ya. Lalu kadang minta OTP, ini kan juga hal-hal yang kalau kita mau katakan, kita tahu OTP itu one time password gitu ya. Secara nggak sadar saat diminta, ada penipuan, "Oh ya, saudari Ayah," ditelepon gitu ya. "Apakah saudari Ayah melakukan transaksi dengan pembelian di keranjang oren?" Gitu ya kan. Heeh. "Oh enggak itu, kalau Ayah tidak melakukan mohon segera, mengkonfirmasi dengan membacakan nomor OTP," gitu ya. Nah, ini saya nggak sadar kita ini, semacam akan dibantu. Nah, ini harus hati-hati. Kadang kampus pun sudah menyediakan web yang secure gitu ya. Lalu mungkin akses-akses yang sudah secure, tapi kadang kita nggak sadar saat kita diminta sesuatu, kita klik. Dengan ngeklik aja undangan, ngeklik apapun yang sudah bentuknya APK, aplikasi, ini data kita di gadget sudah terambil. Nah, jadi kalau di kampus pun sudah ada server sendiri, sudah ada firewall sendiri, sudah ada sih. Tetapi keamanan penggunaan ini tergantung dari masing-masing user. Nah, gitu ya. User ini ya siapapun, kaitan dari pihak rektorat, kalau di sini kaitan dari pihak pimpinan kepala sekolah, dari guru, dari siswa. Nah, ini perlu betul-betul jaga gitu ya. Sehingga saat Mhm. kita sudah terdeteksi, oh email Anda terbuka dari negara di Afrika, negara di Amerika, di Jerman, langsung kita harus ganti. Kalau Iya. enggak kita ganti pasti hilang dan kita saat mau recovery enggak mudah. Nah, gitu ya. Jadi seaman apapun yang udah kita siapin, kita tetap perlu waspada itu sih, Ayah. Oke, oke. Nah, terus AI memiliki potensi untuk meningkatkan pengalaman belajar. Tetapi gimana kita dapat memastikan bahwa hal tersebut tidak melemahkan pengembangan keterampilan manusia yang penting, seperti kreativitas, empati, dan kolaborasi? Bagaimana AI dapat diintegrasikan dengan cara yang melengkapi, bukan menggantikan kualitas-kualitas penting tadi? Hmm, jadi kalau di dalam dunia pendidikan, seorang guru memang perlu dituntut untuk menentukan strategi yang paling tepat gitu ya. Mhm. Yang paling tepat dalam mengkolaborasikan antara AI dengan pembelajaran kelas. Nah, memang sebaiknya beberapa penugasan oleh guru yang sudah masuk ke level SD ke atas, SMP ke atas, itu lebih baik ke arah project, ke arah Mmm. problem solving gitu ya. Heeh. Jadi AI kolaborasinya di mana? Dia akan mendukung informasi-informasi. Tetapi untuk penanganan bagaimana seorang anak menyelesaikan ini masalah, problem solving, itu akan meningkatkan kreativitas anak. Jadi format penugasan perlu dicek. Guru-guru dalam memberikan penugasan tidak hanya sudah mengatakan, eee, undang-undang nomor ini isinya apa gitu ya kan. Atau Iya. mungkin bagaimana teori pembelajaran berdasarkan A, ahli B, itu semuanya mudah banget. AI tinggal cari, di copy paste selesai. Tetapi saat diberikan sebuah project, diberikan sebuah problem solving
dengan metode begitu, ini pasti seorang murid tidak hanya mencari melalui AI dan juga udah dijelaskan dari awal. Mata pelajaran ini silakan adik-adik semuanya ataupun anak-anak semuanya boleh menggunakan AI. Ini sudah mulai diatur sedemikian rupa. Oh, mata pelajaran A boleh menggunakan AI sebatas ini. Oh, Hmm. mata pelajaran ini tidak boleh menggunakan AI. Memang kadang terus terang kita nggak mudah. Sebagai seorang pendidik, guru itu nggak mudah. Ini anak ngerjain pakai AI atau tidak ya? Iya. Ini nggak mudah. Tapi memang katanya sudah ada lagi satu aplikasi saat kita masukkan tugas-tugasnya siswa masuk ke sana, itu bisa kelihatan. Oh, ini tuh tugasnya dari AI. Oh, ini jawabannya AI. Katanya sudah ada cara mendeteksi juga. Iya. Nah, ini makanya supaya tidak hanya kaitan copy paste, tetapi proses siswa ini betul-betul mengalami sendiri, berpikir secara kritis, lalu menentukan jalan keluar yang baik. Ya ini, format penugasannya tidak boleh selalu sama, hanya teori, tetapi lebih dalam lagi. Lebih dalam bagaimana bisa mereka menentukan problem solving, menyelesaikan suatu masalah, sebuah studi kasus. Nah, sehingga sudah arahnya berbeda, Mm-mm. bukan hanya teori-teori gitu aja. Oke, oke. Nah, kan Bapak Budi dari sastra Mandarin ya. Iya. Kalau menurut Bapak Budi, gimana lulusan-lulusan sastra Mandarin nanti bisa bersaing dengan AI dalam pekerjaan? Oke. Jadi sekarang orang kalau berangkat ke satu negara yang tidak bisa dikuasai bahasanya sekarang memang mudah. Pakai Hmm. gadget aja kita bicara A begitu ya, bahasa kita bahasa Indonesia, lalu diterjemahin ke bahasa Inggris, ke bahasa Mandarin langsung bisa. Ini sebenarnya bisa. Ya. Tetapi tetap ada ketidaktepatan dalam ini, dalam menerjemahkan kalimat. Masih ada, masih ada. Jadi tidak mungkin AI itu menanyakan maksudnya apa di sini antara contoh saat kita mau katakan ada banyak kosakata homophone gitu ya. Antara satu kata yang bunyinya sama tapi artinya berbeda. Ada enggak di dalam bahasa Indonesia ya? Satu kata Hmm. bahasa Indonesia yang cara bacanya sama tetapi artinya berbeda. Kayaknya ada ya. Apa itu ya contohnya? Apa? Bisa, bisa. Bisa tahu? Ha-ha. Ular itu berbisa. Oh, oh, Nah, iya, gitu ya. ya. Ha-ha. Jadi saat kita katakan bisa, bisa itu apa? Bisa Bisa. bisa racun. Ya. Bisa juga saya bisa. Ha-ha. Bisa dapat gitu ya kan. Ya. Nah, ini kalau kita menerjemahkan bisa diterjemahkan melalui AI. Dia bakal terjemahan yang mana? Ya. Kan dia nggak bisa baca pikiran kita gitu ya kan. Mm-mm. Nah, saat kita diterjemahkan oleh penerjemah seorang manusia, dia bakal bertanya, bisa yang Anda maksud di sini bisa apa? Hmm. Bisa ular, bisa racun itu, atau bisa dapat. Iya, ya. Nah, ini yang belum tergantikan. Termasuk yang tadi kalau kita analogikan seperti sebuah hotel tadi. Saat kita ditemui robot, selamat datang gitu ya, biasa aja gitu ya. Tapi saat ditemui seorang perempuan, seorang bapak-bapak yang mungkin baik hati gitu ya dengan senyum gitu ya. Yang mungkin kita udah lelah habis jalan-jalan ketemu hotel, waduh baik banget disapa. Selamat pagi Bapak, silakan masuk, silakan Ha-ha. datang gitu. Beda gitu ya. Sehingga kalau dikatakan bahasa mungkin tergantikan tetapi sentuhan manusianya tidak tergantikan. Hmm. Iya, Tidak hanya iya. sentuhan manusia tetapi juga kaitan kosakata, penggunaan secara emosional itu juga berbeda gitu ya. Ada kosakata-kosakata yang saat kita marah menggunakan kosakata A. Saat kita biasa datar-datar aja kosakatanya B. Saat kita sedang bahagia kosakatanya C. Ini yang AI tidak bisa baca itu. Hmm. Kecuali nanti kalau AI sudah dimasukin chip ke dalam otak kita gitu ya. Lalu dia bisa menerjemahkan sesuai dengan situasi, kondisi hati, perasaan beda gitu ya kan. Tapi kalau sekarang belum. Oke, Sehingga oke. penerjemah masih dibutuhkan dan rate-nya masih tinggi begitu ya. Makanya Iya, iya. banyak sekali perusahaan asing dari Taiwan, Tiongkok, dari Tiongkok sana datang, mereka investasi besar-besaran di Indonesia. Banyak sekali orang Indonesia yang nggak bisa Mandarin. Dan Iya. mereka juga tidak mau menggunakan AI karena yakin banyak sekali ketidakakuratan di sana. Jadi saya katakan AI tidak 100% benar. Di buku panduannya pun sama. Kalau ada waktu nanti saya bisa baca ada Mm-mm. rujukannya di kementerian gitu ya. AI itu tidak 100% benar, tidak 100% akurat. Ya karena apa? Dia kulakan datanya itu dari orang-orang yang tulis di data-data database di dunia maya sana. Hmm. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kayak translator atau interpreter ataupun guru bahasa, mungkin nggak
nanti di masa depan tuh mereka bakal hilang. Ya ini makanya melihat dulu perkembangan AI-nya gitu ya. Seandainya Hmm. AI itu betul-betul robot itu betul-betul bisa persis sama dengan manusia. Ini kan ceritanya AI itu kan kecerdasan buatan gitu ya. Sebuah robot, sebuah sistem dibuat persis seperti manusia, bisa berinteraksi, bisa bergeraknya persis. Kalau saat kita betul-betul tidak bisa membedakan, ini ada satu masa, kalau tidak salah di sekitar 1930-an gitu ya. Itu ada namanya tes Turing. Tes Turing itu bagaimana mengetes antara AI dan manusia. Hmm. Nah, caranya apa? Dia mengetik. Jadi bukan komunikasi bicara gitu ya, mengetik, tapi ceritanya satu manusia mengetik kepada satu betulan manusia, satunya kepada robot. Kalau manusia itu tidak bisa membedakan yang mana yang betul-betul manusia, yang mana yang betul-betul robot, itu artinya tidak lulus tesnya. Hmm. Robotnya tidak lulus gitu ya, Iya. AI-nya tidak bagus gitu ya. Nah, awal perkembangan AI seperti itu. Sehingga diharapkan robot itu betul-betul persis sama seperti manusia. Nah, kalau perkembangannya nanti robot itu persis sama seperti manusia, ya mungkin saja bisa tergantikan. Tetapi kalau selama tidak bisa persis sama, sentuhannya nggak dapet, bagaimana dia perhatiannya ke anak nggak dapet, ya nggak akan bisa menggantikan. Termasuk translator tadi, guru tadi. Nah, sehingga ya kita lihat perkembangannya gitu ya. AI ini kan berkembang terus gitu ya. Dengan berbagai macam hal yang sudah terjadi, ini kita perlu waspada. Memang terus terang AI sekarang menggantikan tugas-tugas yang ini rutin. Nah, tugas-tugas rutin Hmm. apa contohnya? Kalau dulu kita lewat melalui jalan tol gitu ya kan. Iya. Kan ada orang yang jaga. Kita Iya. bayar lalu kemudian dia memberikan bukti pembayaran gitu ya. Heeh. Itu kan hanya perlu orang orang kasih uang, kasih struk kan gitu ya, selesai ya Iya. kan. Itu Heeh. kan berulang-ulang. Nah, sehingga hal ini digantikanlah oleh robot. Bayarnya pakai apa? Pakai e-money, pakai kartu, tinggal di-tap aja, di-tap langsung ambil. Nah, akhirnya apa? Profesi itu hilang. Nah, sehingga profesi yang akan hilang dalam kalau saya katakan 5 sampai 10 tahun ke depan, profesi yang rutin, yang terjadi berulang-ulang, yang tidak bisa sama. Nah, pertanyaan saya, apakah guru itu ngajarnya persis sama? Semester lalu, tahun lalu dengan tahun ini? Ya, pasti beda. Pasti beda. Kenapa kok berbeda? Karena subjeknya, murid-muridnya pasti berbeda semua. Iya. Oh, ini tipenya pemalu. Oh, ini tipenya mungkin pemberani. Sehingga cara strateginya berbeda. Mm. Apalagi perkembangan ilmu pengetahuan juga berbeda gitu ya, berkembang terus. AI pun berkembang gitu ya. Tetapi saat ini berubah, otomatis cara metodenya berubah, lalu strateginya berubah. Nah, ini tidak mudah digantikan. Tapi kalau contoh masak, ternyata masak aja bisa dirobotkan. Pernah lihat enggak panci yang bergerak sendiri, mengaduk-aduk sendiri, buat Iya. nasi goreng sendiri? Iya. Itu udah ada semua. Jadi kenapa kok bisa sama? Karena pekerjaannya sama. Orang buat nasi goreng, lombok dimasukkan, bawang putih dimasukkan, kan terulang-ulang kan ya. Kecuali kalau dia akan menanyakan suka pedas atau manis, suka asin atau tidak gitu ya. Tapi kan namanya orang kalau masak nasi goreng kan umum. Iya. Sehingga akhirnya di AI kan, tinggal diaduk-aduk, dimasak ya jadi nasi goreng. Sehingga segala macam tugas yang repetisi berulang-ulang itu akan mudah digantikan. Iya. Nah, makanya anak-anak muda perlu hati-hati nanti dalam memilih sebuah profesi, sebuah studi. Oh, kuliahnya kuliah apa? Ini perlu kita pikirkan. Apakah profesi itu akan masih ada di dalam 5 tahun mendatang, 3 tahun mendatang? Jangan-jangan kita kuliah sekarang, 4 tahun lulus, profesi yang kita bakal tuju ndak ada, gitu ya kan? Nah, ini hati-hati. Gitu ya. Jadi anak-anak muda pun perlu kritis memikirkan apa sih yang bakal nggak bisa digantikan oleh robot, yaitu yang harus dituju. Gitu. Tapi sebenarnya kan orang udah tahu kan kalau misalnya kalau dibuat AI nanti masa depannya pasti bakal ada pekerjaan yang tergantikan. Mm. Terus kenapa harus dibuat AI? Oke, ya namanya AI ini tujuannya sebenarnya membantu manusia untuk efisiensi waktu, ya kan, Iya. untuk keakuratan. Akurat ini maksudnya presisi ya. Iya. Jadi contoh kalau nasi goreng, saat orang membuat nasi goreng, kalau saya yang buat nasi goreng, mungkin ada satu kalanya saya lupa ini udah garamnya udah dikasih belum, tambah lagi garam sehingga keasinan gitu ya. Tapi kalau kita buat pakai robot, tidak mungkin keasinan, tidak mungkin kemanisan, karena dia sudah ada takarannya, gitu ya kan. Nah, AI ini sebenarnya tujuannya adalah membantu setiap manusia
supaya lebih akurat, lebih cepat dalam hal untuk presisinya ya. Tetapi dalam prosesnya kenapa sih kalau memang menggantikan manusia kok AI tetap dibuat? Ya tujuan pembuatan AI adalah di sana, bukan menggantikan gitu ya. Tapi menggantikan hal-hal yang mungkin secara repetisi tadi. Jadi contoh, kita bersih-bersih ruangan, ngepel gitu ya. Nah, ini sudah pakai robot gitu ya kan, ngepel. Nah, ini kan Iya. tujuannya membantu. Iya. Lalu apakah artinya profesi akan berkurang? Betul, profesi berkurang, tapi juga bakal profesi ada bertambah di bidang yang lain. Oh. Siapa nanti yang bakal memperbaiki robot itu kalau rusak? Siapa yang bakal membuat modulnya? Kita katakan di Indonesia sudah masuk mobil-mobil listrik gitu ya kan. Mm-mm. SMK tentang otomotif banyak. Iya. Tapi SMK otomotif yang paham kelistrikan kaitan mobil Tesla, kaitan mobil baterai, enggak banyak loh. Nah, itu profesi yang kalau saya lihat ke depannya akan sangat dibutuhkan. Tapi banyak institusi pendidikan belum membuka tentang jurusan itu. Nah, kenapa kok merubah dari gas, dari artinya BBM, minyak ke kelistrikan? Karena minyak ada batasannya. Setelah Mm-mm. kita cari dari fosil segala macam kan sudah diolah gitu ya. Iya. Lama-lama habis. Minyak bumi kan habis. Iya. Tapi kalau kelistrikan kan masih terus ada. Bisa diperbarui kan gitu loh. Nah, sehingga bakal banyak profesi-profesi baru yang timbul. Nah, ini perlu kesiapan dari dunia pendidikan. Makanya sekarang semua siswa diharapkan belajar coding. Semua siswa diharapkan memahami konsep kecerdasan artifisial. Nah, ini sudah berubah. Dari pemerintah pun sudah mengarahkan gitu ya. Makanya pendidik pun sama harus berubah gitu ya. Oh, ini sekarang sudah arahnya bukan hanya kaitan hal-hal yang sudah dulu terjadi, apalagi sudah ditinggalkan, perlu maju. Nah, ini proses yang perlu disiapkan oleh pendidikan. Gitu sih. Nah, itu tadi yang kita sudah pelajari tentang AI dalam dunia pendidikan. Nah, Pak Budi bisa buat closing statement yang singkat aja mungkin biar mereka juga bisa dapat pesan-pesan penting. Oke. Jadi kaitan closing ini saya mau katakan AI itu bukan sebuah tren gitu ya. Tetapi AI adalah kebutuhan. Nah, kebutuhan ini perlu disikapi oleh kesiapan sekolah. Perlu disikapi oleh kesiapan institusi pendidikan dalam mengkolaborasikan antara pendidikan udah jalan dengan AI. Nah, sehingga diharapkan guru akan lebih kreatif dalam melakukan proses pembelajaran yang menarik, tetapi juga sudah mulai berkembang untuk AI masuk ke dalam pendidikan itu. Dan bagi para siswa, jangan lupa bahwa AI ini berkembang, silakan dimanfaatkan seluas-luasnya, tetapi tidak melakukan pelanggaran etika. Nah, ini penting ya. Jadi tugas mudah dilakukan AI, tapi ingat, semua ada regulasinya. Semua ada etikanya. Sehingga apapun kalau yang tidak paham, silakan berdiskusi dengan para guru. Nah, itu ya. Jadi kita pegang AI, kita maju bersama AI, tapi ingat setiap hal ada regulasi dan aturan dan etikanya. Gitu Ayah. Maju terus Oke. YPPI. Baik, terima kasih Bapak Budi dan Sama-sama. terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.